Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua di Gara-Gara Duit ya. Di sini gua mau ngabarin berita yang ada kaitannya dengan pinjol ya, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut pembahasannya, saya doakan buat teman-teman yang lagi pusing, lagi berjuang, yang masih membayar angsuran di pinjol, semoga dilancarkan, dan yang gagal bayar karena keadaan kondisi yang lagi susah ataupun lagi mendesak, mudah-mudahan ditabahkan dan dikuatkan mentalnya. Oke, lanjut aja di pembahasannya ya. Ini gua ambil dari CNN Indonesia ya, yang viral baru-baru ini ya, masih terkait dengan pinjol. Dari CNN, Satgas Baber skema penipuan di balik kasus pinjol petugas mahasiswa IPB. Mahasiswa IPB, teman-teman ya, bukan kaleng-kaleng mahasiswa ini. Masih terkait ya, teman-teman. Tapi kita belum tentu ini terkait pinjol legal, ilegal, ataupun benar pinjol ataupun benar penipuan. Tapi karena beritanya karena penipuan katanya, teman-teman. Jadi kita jangan dulu menafsirkan atau menerka-nerka bahwa benar mahasiswa gitu. Ini bisa dibilang korban juga, teman-teman ya. Seperti korban dibahas di channel-channel lainnya, sepertinya ini tuh kayak kasusnya tuh seperti joki pinjol, teman-teman ya, cuman dengan skema ataupun dengan cara yang berbeda ya, teman-teman. Mungkin karena joki pinjol dengan cara menawarkan menjadi joki udah nggak banyak lagi yang pakai, makanya mereka menggunakan metode yang baru untuk mengambil data korban, terus menggunakannya, memanfaatkan dengan cara seperti ini. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Satgas waspada investasi. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Satgas waspada investasi SWI Tongam Luban Tobing mengungkapkan kasus yang menimpa ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor, yaitu IPB, tidak terkait dengan pinjaman online ataupun pinjol. Tidak terkait ya, teman-teman. Tidak terkait dengan pinjaman online ataupun pinjol secara langsung, melainkan penipuan pembelian barang fiktif. Jadi saya tadi di sini berarti mahasiswa itu bukan benar pure kayak kita yang lagi kesusahan pinjol, yang lagi gagal bayar, tapi mereka seperti kata saya tadi, dia terkait ataupun terkena penipuan seperti joki ya gitu. Jadi mereka meminta data dari orang itu, dia dengan iming-iming untuk menolong dia bayar utang, tapi pada akhirnya dia memanfaatkan data kita yang sebagai korban untuk meminjam di aplikasi-aplikasi lain gitu kan. Bisa juga dengan penyadapan data. Banyak korban-korban yang nggak tahu menau, tahu-tahu mereka punya hutang dan dia nggak pernah menyicipin uang itu, dan nggak tahu dia nggak pernah download aplikasi itu, nggak pernah registrasi aplikasi itu, tahu-tahu dia mempunyai tanggungan ataupun angsuran yang kita nggak tahu mereka punya, yang mereka nggak tahu dia nggak pernah pinjam ataupun nggak pernah registrasi, tahu-tahu dia punya angsuran ataupun punya tagihan, ataupun banyak teror tagihan karena tidak dibayar karena kita tidak tahu gitu. Itu biasanya penyadapan data yang bisa dengan joki-joki pinjol itu, ataupun dengan cara lainnya banyak ya, teman-teman, yang kebobolan data itu. Nah, di sini
tapi di sini dengan secara penipuan pembelian fiktif. Jadi barang ini pure, tidak tidak menipu ataupun menyadap data, tapi mereka memang menawarkan barang, sayangnya fiktif. Jadi investasi bodong ya teman-teman, bahasa umumnya. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Menurutnya, kasus itu justru melibatkan pinjaman uang dari perusahaan pembiayaan, atau dalam hal ini mahasiswa melakukan pinjaman itu untuk membeli barang untuk membeli barang dagangan di sebuah toko online yang ternyata fiktif. Jadi misalnya itu tuh mungkin aja teman-teman ya, sejajarnya seperti ada salah satu orang misalnya menawarkan barang untuk, misalnya gini, saya menawarkan baju ke teman-teman, tapi saya punya perusahaan punya toko online, teman-teman bisa jual barang itu dan beli dari saya, tapi belinya lewat online ataupun beli lewat online. Nah, dengan cara apa teman-teman beli? Syaratnya teman-teman harus pinjam di uangnya itu, modalnya itu harus pinjam di online gitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini untuk saat ini ya, untuk sampai saat ini. Mungkin bisa berubah, kita terkumpas ke akhirnya kita kumpas ya. Soalnya kalau sampai ini, menurut kasus itu justru melibatkan pinjaman uang dari perusahaan pembelian ataupun multifinance. Dalam hal ini mahasiswa melakukan pinjaman itu untuk membeli barang dengan membeli barang dagangan di sebuah toko online yang ternyata fiktif gitu kan. Berarti ada suatu marketplace ataupun sebuah forum yang menjual barang, ternyata itu barang bodong gitu teman-teman. Kita lanjut lagi. Informasi yang kami peroleh sampai saat ini bahwa aplikasi yang memperlibatkan pinjaman bukan pinjol, tetapi perusahaan pembiayaan multifinance. Jadi bukan per-to-per lending, tetapi pembiayaan pembelian barang dari perusahaan multifinance yang ternyata barangnya fiktif, tapi uangnya mengalir ke pelaku. Jelas Togam saat dihubungi CNN Indonesia Rabu. Oh, aplikasi yang memberikan pinjaman bukan pinjol. Oke, ya saat ini kita ini dulu ya teman-teman ya. Rabu tanggal 16 bulan 11. Untuk saat ini berarti bukan aplikasi resmi pinjol ya teman-teman, tapi aplikasi ya nggak jauh beda ya teman-teman, seperti mungkin aplikasi ilegal, dia memasarkan dengan investasi bodong, ataupun gua punya aplikasi misalnya supaya ada pinjam, karena sekarang mungkin banyak pinjaman yang galbay ataupun yang nggak percaya lagi dengan pinjaman. Mungkin dia gimana caranya supaya orang itu pinjam, gimana caranya supaya itu tuh nyolong dengan modus pinjaman, dibungkus dengan investasi teman-teman. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi awalnya orang ini tuh menawarkan sebuah investasi barang, ada sebuah barang di marketplace ataupun di belanja online, dan ternyata barang itu gak ada gitu kan. Awalnya barang untuk orang itu tuh, jadi supaya mereka punya dana, mereka diarahkan untuk pinjaman online di aplikasi ini. Mungkin seperti itu teman-teman ya, untuk saat ini mungkin. Jadi informasi yang kami peroleh sampai saat ini bahwa aplikasi yang memberikan pinjaman bukan pinjol teman-teman, tetapi perusahaan pembiayaan multifinance. Jadi bukan per-to-per lending, tetapi pembiayaan pembelian barang dari perusahaan multifinance yang ternyata teman-teman dekat jalan ya teman, yang ternyata barang fiktif, tetapi uangnya mengalir ke pelaku. Jelas Tonal saat dihubungi CNN Indonesia
.com cnnindonesia.com Rabu 16/11 tanggal 16 bulan 11. Tapi mereka pinjam, terus uangnya mengalir ke pelaku ya. Bentar. Kasus itu bermula dari terduga pelaku penipuan yang berkedok menawarkan kerjasama usaha penjualan online di toko milik pelaku dengan keuntungan 10% tiap transaksi. 10% teman-teman, dari 5 juta mungkin 500 ya teman-teman, 10% ya. Pelaku meminta mahasiswa membeli barang di toko online pelaku. Apabila mahasiswa tidak mempunyai uang, maka pelaku meminta mahasiswa meminjam secara online ujiannya, seperti saya katakan tadi gitu kan. Jadi misalnya orang itu membeli gak ada uang, disarankan untuk pinjam online gitu. Pinjaman online, kata saya tadi, pinjaman online ya nggak jauh beda pinjol gitu. Jadi untuk orang itu gimana caranya pinjam uang, karena sekarang banyak udah tahu bahwa pinjaman online itu benar-benar bukan sebuah solusi, melainkan ya bukan solusi dari segala apapun. Jadi orang-orang udah mulai sadar mungkin karena berkurangnya pinjaman online, gimana caranya supaya orang pinjam gitu kan. Nah, mereka membalut itu semua supaya orang pinjam, mempengaruhi dengan investasi bodong supaya orang itu meminjam gitu kan, atau meminjam. Jadi pas meminjam mereka beli, dan uang barang itu nggak ada, memang investasi bodong ya. Seperti itu teman-teman. Jadi orang itu tuh pinjam, dan uang pinjaman itu diambil dengan barang investasi bodong itu ya teman-teman. 10% dari, ya lumayan besar lah 10% teman-teman. Secara otomatis uang pinjaman itu pun masuk ke kantong pelaku, sementara barang yang dijanjikan tidak juga dikirim. Pada saat itu pelaku juga berjanji akan membayar cicilan utang dari pemberi pinjaman. Tawaran itu menarik ratusan mahasiswa untuk ikut berinvestasi. Secara otomatis uang pinjaman itu pun masuk ke kantong pelaku, sementara barang yang dijanjikan tidak juga dikirim. Pada saat itu pelaku juga berjanji akan membayar cicilan utang dari pemberi pinjaman. Tawaran itu pun menarik ratusan mahasiswa. Nah, jadi teman-teman gini, kata saya tadi kan, tadi menekan-nekan bahwa di sini menurut kasus yang YouTube mengenai perusahaan biaya defense, pinjaman bukan pinjol, tetap pinjol ya teman-teman. Nah si ibaratnya gini ya. Jadi ibaratnya kalau gini, seperti si pelaku ini meminjam uang dengan bukan data dia gitu kan. Dan ibaratnya gua pinjam sama misalnya si A dan si B misalnya kan. Si A pengen pinjam uang tapi gak mau dengan data dia, dan gak mau dia gak mau tersangkut paut. Jadi dia menawarkan suatu barang ke si B. Nah si B ini dia gak punya duit. Nah si A ini tuh menyarankan untuk pinjam uang di online untuk membeli barang dia, dan dia tuh menawarkan barang ini tuh benar-benar investasi ataupun benar-benar bisa dijual, bisa lebih 2 kali lipat. Ibaratnya dia jual butuh lah, peribahasa kasarnya dia. Si A menjual misalnya motor, barang butuh misalnya kan. Gua lagi butuh duit, barang gua jual lah misalnya. Misalnya harga 10 juta, gue jual 5 juta lah. Nah pasti kan si B ini tergiur gitu kan teman-teman. Nah si B ini tuh gak punya duit kondisinya. Si A ini tuh bilang, udah kamu pinjam aja di pinjaman online 5 juta gitu kan. Nah misalnya 5 juta gampang, ntar kalau kamu gak bisa nyicil, saya bantu cicil gitu. Ibaratnya seperti itu, karena gue lagi butuh duit. Ini barang ntar kalau kamu udah dapet, kamu jual, kamu dapet untung gitu. Ya ibaratnya seperti itulah kasarnya lah, nggak jauh beda ya teman-teman. Oke, kita lanjut.
Sampai mana tadi? Secermates uang itu kemudian masuk ke kantong pelaku, sementara barang yang dijanjikan tidak juga kunjung dikirim. Pada saat itu, pelaku juga berjanji akan membayar cicilan utang dari pemberi pinjaman. Tawaran itu yang sangat menarik ratusan mahasiswa untuk berinvestasi. Ya gimana menarik ya. Ya mungkin kalau misalnya kita kilap ya kita juga ikutan ya kita kita pinjam, kita gak perlu bikin angsuran, terus hasil kita ada. Ya kan si pelaku bilang nih, pembayaran cicilan utang dari pemberi pinjaman. Pelaku juga berjanji akan membayar cicilan utang dari pemberi pinjaman gitu. Si pelaku berjanji gue akan ngansur pinjaman lu gitu kan. Jadi si pelaku itu pinjam duit dengan data orang gitu kan. Dalam perkembangan, pelaku tidak memenuhi janjinya untuk membayar cicilan hutang sehingga tenaga penagih melakukan penagihan kepada mahasiswa sebagai pinjaman papar tongam. Nah, jadi tahu-tahu ya dikiranya bantu ngangsur ataupun ganti bayar cicilan, tiba-tiba ada debt collector datang ke mahasiswa menagih pinjaman karena tidak dibayar juga sama pelaku gitu. Gimana ya? Biasanya gue sempat kena penyadapan data. Gue pernah pinjam dari salah satu aplikasi dan gue gak pakai joki. Tahu-tahu banyak pinjaman di beberapa aplikasi dan gue gak tahu, dan tahu-tahu ada tagihan. Ya gue mau bayar kayak mana, mau lapor kayak mana, lapor polisi nggak nanggapin gitu kan. Ya jalan satu-satunya galbay teman-teman ya. Terus sempet juga gue misalnya pinjemin orang dan orangnya cabut. Bukan satu dua, kakak gue juga pernah ngalamin niatnya mau berinvestasi, niatnya mau usaha gitu kan. Cicilan HP misalnya ngambil dari satu angsuran ataupun 20.000 kan lumayan, ataupun 50.000 per bulan. Itu pun orangnya kabur gitu, nyampe habis-habisan. Ada kenalan saya dia mengambil handphone, berapa handphone, 4 handphone dari Shopee karena kebetulan limitnya tinggi. Ternyata orang yang dia percaya kabur gitu, jadi dia yang kena bebannya gitu kan. Tapi dia tetap menjalankan angsurannya teman-teman. Ya mau gaya mana lagi ya teman-teman. Kalau misalnya saya saranin sih, kalau misalnya dia masih ini ya galbay aja kan ya, karena gimana lagi gitu. Tapi kalau misalnya memang sanggup, silahkan lanjutkan gitu. Oke, kita lanjut. Ia menegaskan pihak telah mendorong proses penegakan hukum kepada pelaku penipuan ini. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polresta Bogor dan pihak Rektorat IPB untuk menangani kasus ini. Jadi udah benar-benar diusut ya teman-teman. Benar-benar ini pure penipuan ya kayak misalnya joki pinjol gitu. Joki pinjol juga itu tuh bisa dibilang penipuan, cuman gimana ya? Karena risiko pinjol itu tuh gagal bayar itu ya dipermalukan, diteror, terus sebar data, ya dipermalukan itu. Terus kalau kita tahu punya hutang, datang orang-orang tahu kita punya hutang banyak atau pinjam online, kita malu. Makanya mereka itu gak pernah bilang keluarganya ataupun siapa gitu, makanya karena malu. Jadi jarang sekali orang yang mengaku gitu. Jadi mau nggak mau ya seperti itu ya. Kami akan melakukan sosialisasi investasi ilegal dan menyampaikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mahasiswa yang jadi korban penipuan tersebut, tegasnya. Sedangkan di sisi lain, pihak kampus mengaku telah mempelajari kasus ini dan sedang mengambil sejumlah langkah untuk
menangani kasus tersebut di antara lain membuka posko pengaduan, kemudian mempersiapkan bantuan hukum. Nah, tindak tegas sama kampus. Mereka mendirikan suatu posko di kampus, posko untuk pengaduan dan menyediakan penasehat hukum gitu kan, untuk misalnya kita ditipu dan kita ditipu, misalnya kita kan ngadu polisi ataupun di persidangan, kita ya kita bisa apa gitu kan, tanpa penasehat hukum ataupun pengacara lah kata kasarnya gitu kan. Nah di sini kampus ini tuh menyediakan, jadi anak-anaknya tuh nggak boleh berani mengadu, dan karena ini ya pure korban ya teman-teman, pure penipuan. Selain itu pihak kampus juga akan melakukan intoleransi keuangan untuk mahasiswa. Udah ya. Kok ada lagi? Ada teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Jadi kita ambil kesimpulannya, stop pinjol pokoknya. Ya intinya pada dasarnya sama aja ya teman-teman ya. Entah itu pinjol, entah itu joki, entah itu fiktif, ya sama aja teman-teman. Pokoknya di sini buat teman-teman ini jadi sebuah pelajaran untuk kita semua, bahwa pinjol itu tuh, bahwa joki pinjol itu ya. Pokoknya kesimpulannya teman-teman di sini, Satgas bebas kasus pinjol ratusan mahasiswa IPB teman-teman. Jadi ini pure penipuan ya teman-teman, bukan ya nggak beda jauh sama pinjol, nggak, pada dasarnya sama teman-teman ya, di pinjol ataupun di joki pinjol. Intinya untuk teman-teman mahasiswa pun tidak merendahkan, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mahasiswa ataupun golongan tertentu, tapi kita udah mahasiswa aja yang bisa berpikir jernih, bisa tertipu, apalagi kita teman-teman yang benar-benar kebutuhan uang, dengan benar kepepet butuh uang, ataupun yang keluarga beli susu, beli beras, ataupun yang lagi muda dengan kebutuhan sehari-hari gitu kan. Kita dengan meminjam, ya kita meminjam karena nggak ada ya, bukan, beda lagi cerita dengan yang meminjam karena passion, karena gaya hidup gitu kan bener. Terus dia nggak bisa bayar, itu benar-benar bukan ya, itu salah lah gitu kan. Saya tidak membahas itu, tapi saya mendukung orang-orang yang galbay ataupun yang gagal bayar, tapi karena keadaan yang memang tidak ada, dan dengan kebutuhan, minjam dengan kebutuhan, bukan gaya hidup teman-teman. Kalau misalnya gaya hidup kita bisa stop gitu kan teman-teman, bisa kita tahan dulu dan menabung dulu untuk memenuhi gaya hidup gitu kan, bukan untuk kebutuhan ya gitu kan, bukan untuk kebutuhan premier ya, seperti kita butuh makan, butuh susu, ataupun yang lainnya benar-benar kebutuhan sehari-hari, terus kita pinjam, terus kita nggak bayar. Ya saya mendukung untuk misalnya teman-teman galbay ataupun menunggu pembayaran ataupun stop dulu pembayaran, penuhi kebutuhan premier teman-teman, kebutuhan pokok teman-teman,
Jangan sampai pinjam sana sini, tutup lubang gali lubang, dan pada akhirnya teman-teman pasti terlilit hutang. Di sana nggak beres, di sini nggak beres, dan teman-teman pusing sendiri gitu teman. Kalau misalnya nggak ada stop pembayaran ataupun stop pembayaran dan tunggu uang teman-teman ada baru bayar gitu kan. Ataupun nggak mau bayar, terserah, silakan teman-teman. Teman-teman tahu resikonya, teman-teman tahu akibatnya, teman-teman tahu sebab dan akibatnya apa gitu kan. Kalau teman-teman gagal bayar silahkan, nggak gagal bayar silahkan gitu kan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang mau gagal bayar, semangat, kuatkan mental teman-teman, kuatkan pikiran, kuatkan hati teman-teman dari segala cacian, dari segala teroran, dari segala mental malu ataupun apa ya teman.